Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita akan membahas hadis yang nomor 10. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni miskinah tahmilu ibnataini laha. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari beliau menceritakan, datang kepadaku seorang wanita miskinah, seorang wanita yang miskin, dengan membawa kedua putrinya. Fat'amtuha salasata marat. Jadi seorang miskin ini datang kepada Nabi SAW dengan membawa dua putrinya, meminta sesuatu. Maka Aisyah pun memberikannya 3 butir kurma. Aisyah pun memberikannya 3 butir kurma. Fa'aqat kulla wahidatin minhuma tamratan. Fa'aqaitu, ya. Maka aku pun maka wanita tersebut pun memberikan kepada anak-anaknya 2 butir kurma, masing-masing 2 butir, 1 kurma, ya. Aisyah memberikan kepada wanita miskinah ini 3 butir kurma. Ketika diambil, ya, sang wanita ini pun memberikan masing-masing anaknya 1 butir kurma, satu-satu. Yang tersisa hanyalah 1, maka farfa'at ila faiha tamratan litakulaha. Ketika sang wanita ini, ya, sang ibu miskin ini hendak memakan butiran kurma, ya, yang tersisa, fastat amatha ibnataha. Tiba-tiba kedua anak tadi meminta kurma tersebut dari ibunya. Ketika sudah ingin dimakan di depan mulutnya, tiba-tiba 2 putrinya tersebut minta 1 kurma ini, ya. Bisa kita bayangkan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah diangkat, ya. Kurma ini sudah diangkat, sudah di depan mulut sang ibu tersebut, tinggal dimakan. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba diminta oleh kedua putrinya. Mungkin kita bertanya, kok bisa anaknya tersebut tega minta dari ibunya tersebut, ya. Maka ya namanya juga masih anak-anak, ya. Masih anak-anak, suka minta-minta kepada orang tuanya. Minta jajan, minta ini, minta itu, ini wajar. Kemudian, ya, yang kedua, karena si anak juga baru cuma makan 1 kurma. Kita saja, ya, yang kultur kita tidak biasa makan kurma, kalau kita makan 1 kurma maka mungkin kita merasa tidak cukup, pengen mengambil lagi, ya. Nah, ini sang wanita ini sudah biasa memakan kurma, ya. Sang anak sudah biasa memakan kurma. Maka kalau 1 wajar kalau seandainya anak tersebut minta kembali. Nah, maka apa yang dilakukan sang ibu, ya, ketika anak kedua putrinya meminta kurma tersebut? Fashaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma, ya. Maka akhirnya sang wanita tersebut yang miskin tadi membelah kurma tersebut menjadi 2. Kemudian diberikan kepada kedua putrinya masing-masing setengah, ya. Sehingga masing-masing anak mendapatkan 1,5 butir kurma. Ibunya dapat berapa? Dapat 0, ya. Ibunya tidak dapat apa-apa. Maka
rawi hadis ini Aisyah. Kata Aisyah ya, fa'jabatni sya'naha. Aku dibuat kagum dengan sikap sang wanita ini. Aku dibuat kagum dengan sikap sang wanita ini. Ibu tersebut tidak mengatakan, udah dong nak ya, kamu kan sudah makan, udah kenyang ya, atau indahnya berbagi lah nak. Tidak mengatakan demikian ya. Sang ibu tidak mengatakan, kan ibu juga lapar. Namun sang ibu langsung membelah kurma, satu butir kurma tersebut yang dimana itu adalah jatah sang ibu ya, kemudian diberikan kepada putrinya masing-masing setengah. Aisyah dibuat kagum dengan sikap sang ibu. Kemudian kata Aisyah pun, fadzakartul ladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menceritakan apa yang dilakukan oleh sang ibu tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakanlah oleh Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya dengan kurma tersebut Allah telah wajibkan bagi sang wanita tersebut surga. Au a'taqaha biha minan nar. Atau Allah wajibkan bagi sang wanita tersebut terhindar dari neraka ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bayangkan ikhwas sekalian, Allah pastikan dia masuk ke dalam surga. Lihatlah di sini bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW, bahasa penekanan ya. Kata Nabi SAW, Allah wajibkan bagi sang wanita masuk surga ya. Tidak dikatakan Allah bolehkan sang wanita masuk ke dalam surga, tidak. Namun bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW adalah bahasa penekanan yang menekankan bahwa sang wanita pasti masuk surga. Kita saja ya ikhwas sekalian ya, kita saja kalau kita dikabarkan, yaudah kamu boleh masuk surga. Kalau kita dikabarkan dengan demikian, maka kita pasti akan sangat senang sekali. Maka bagaimana lagi kalau kita dikatakan kepada kita, wajib bagimu surga dan wajib bagimu terhindar dari neraka. Masya Allah, ini sungguh luar biasa. Taib, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini membawakan banyak faedah. Dalam hadis ini terdapat banyak faedah ya. Namun akan disebutkan beberapa saja ya. Faedah yang bisa kita ambil pertama adalah anna mulaqafata sibyan wa rahmata bihim min asbabi dukhulil jannah wan najah minan nar. Bahwa berbuat lemah lembut ya, menyayangi anak kecil. Sebagian ulama mengkhususkan anak kecil di sini anak perempuan, karena tadi yang dibawa oleh sang miskin itu adalah 2 anak perempuan. Maka faedah pertama ya, berbuat baik kepada anak, khususnya anak perempuan, ini menjadi sebab masuk ke dalam surga dan menjadi sebab terhindarnya diri kita dari api neraka. Dalam hadis ditunjukkan betapa besar kasih sayang sang wanita kepada anak ya. Sampai-sampai beliau, sang wanita ini, sang ibu ini mengorbankan kebutuhan duniawinya. Sang ibu mengorbankan kebutuhan duniawinya. Bahkan bukan hanya kebutuhan duniawi, kebutuhan pokok, yaitu memakan. Sang ibu juga butuh makan. Namun ketika melihat anak-anaknya meminta kurma yang hendak ia makan, maka ia pun dikorbankan. Ini menunjukkan keutamaan berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak. Sang wanita ini seorang miskin ya, dia juga butuh makan. Namun dia rela tidak makan demi kedua anaknya. Itulah sang ibu. Itulah sang ibu ya. Mereka akan selalu menomorsatukan anak dibandingkan dirinya. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, cobalah kita
evaluasi diri kita ya. Bagi para bapak-bapak ya, evaluasilah diri kita. Sebagai orang tua, sudahkah kita memprioritaskan anak-anak kita dibandingkan kebutuhan duniawi kita ya? Sudahkah kita memprioritaskan kebutuhan pokok anak-anak kita daripada kebutuhan pribadi kita? Atau jangan kita berbicara masalah kebutuhan pokok dulu ya. Mungkin masih banyak di antara kita yang menghabiskan waktunya ya, menghabiskan waktunya dengan gadget sehingga tidak memiliki waktu dengan anak. Main dengan anak saja tidak diberikan waktunya, apalagi kebutuhan pokok ya. Terkadang ya, mungkin di antara kita ada yang lebih mementingkan sosial medianya ya, gadgetnya, daripada sekedar main dengan anak, menyisihkan waktu dengan anaknya ya. Yang dimana itu adalah pertanda dia sayang kepada sang anak. Maka kalau kita ingin mendapatkan keutamaan hadis ini, yang dimana sang wanita ini diwajibkan masuk ke dalam surga karena berbuat baik kepada anak ya, maka hendaknya kita pun perhatian terhadap anak-anak kita. Karena subhanallah ya, sebagian orang jangankan mendidik, main dengan anak saja tidak memiliki waktu. Subhanallah. Ketika dicek ya, ternyata waktunya habis dengan handphone ya. Kalau seandainya sekali dua kali mengatakan saya sibuk, tidak ada waktu, maaf saya sibuk, saya tidak ada waktu kepada anaknya, sekali dua kali mungkin wajar. Namun ini terus-terusan, ketika anaknya ngajak main atau ketika diminta untuk jaga anak ya, dia mengatakan tidak ada waktu. Ini introspeksi buat diri kita. Kalau seandainya kita mengharapkan keutamaan hadis ini agar kita menjadi orang-orang yang memiliki kasih sayang terhadap anak, khususnya anak perempuan, maka hendaknya kita perhatian terhadap anak-anak kita. Kita sisihkan waktu kita untuk mereka ya. Baik, ini pertama, faedah pertama. Faedah kedua, bahwa hadis ini bisa memberikan faedah harta bukanlah syarat seseorang sayang kepada anak. Ya. Nah, ulangi lagi, harta bukanlah syarat menyayangi anak, atau kekayaan bukan tolak ukur seseorang bisa sayang kepada anaknya. Karena terbukti di dalam hadis ini ya, hadis ini menjelaskan kasih sayang seorang miskinah, seorang wanita miskin, namun ia tetap masih bisa menyayangi anak-anaknya. Bahkan Allah wajibkan wanita tersebut dengan surga karena kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut. Bahkan bisa jadi kasih sayang sang wanita tersebut lebih besar daripada ribuan orang tua di dunia ini ya. Karena terkadang orang tua menilai kita ini bisa kasih sayang, kita ini bisa sayang kepada orang tua kalau kita bisa ngasih sesuatu ya. Sehingga secara tidak sadar sang orang tua ini mendidik anaknya untuk berambisi untuk dunia. Ketika dia kesal, dia mengatakan, "Hei anakku, ya, wahai nak, aku ini kerja keras karena kamu. Aku ini kerja keras karena kamu. Maka berbuat baiklah." Kemudian ketika kesal juga dia mengatakan, "Aku sudah belikan ini. Kenapa kamu masih begini?" Nah, maka ini seakan-akan tidak sadar bahwasanya dia mendidik anaknya untuk berambisi terhadap dunia. Kalau tidak diberikan ini, dia tidak akan sayang kepada atau dia tidak dinilai orang tuanya telah menyayangi anaknya tersebut. Dia pikir semuanya bisa diselesaikan dengan uang ya. Dia lupa
terkadang orang tua lupa bahwasanya kasih sayang atau perhatian, komunikasi ini lebih berharga daripada sekedar membelikan ini dan membelikan itu. Mungkin terkadang orang tua sudah membelikan barang-barang yang disukai oleh anaknya, ya, namun dia lupa untuk memberikan waktu. Padahal ini adalah yang terpenting, ya, memberikan komunikasi terhadap anak. Maka ini bisa jadi bahan evaluasi kita, ikhwas sekalian, bagi para bapak, ya. Hendaknya kita berkasih sayang terhadap anak-anak kita, dan diantara cara kita meluangkan atau meluapkan kasih sayang kita adalah kita meluangkan waktu terhadap anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.